Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas seputar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Berita mengejutkan datang mengenai gelaran WSBK, World Superbike, dan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika alias Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, NTB. Hal ini terkait dengan berita yang dilansir dari Reuters.com bahwa Badan Anti-Doping Dunia WADA memberikan sanksi untuk 3 negara di Asia, yaitu Indonesia, Thailand, dan Korea Utara. Dalam hal ini WADA menilai Korea Utara, Thailand, dan Indonesia dinyatakan tidak patuh kepada WADA. Dalam sebuah pernyataan, WADA mengatakan bahwa Badan Anti-Doping Nasional, NADO, Korea Utara dan Indonesia dinyatakan tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Hal tersebut membuat 3 negara ini tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau dunia selama penangguhan. Padahal, baru kemarin pihak ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, selaku pengelola kawasan Mandalika dan sponsor terkait meresmikan nama sirkuit Mandalika menjadi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tidak hanya itu saja, Dorna Sport selaku promotor MotoGP juga sudah menetapkan tanggal untuk pelaksanaan MotoGP Indonesia pada 20 Maret 2022. Bahkan sebelum itu, sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit juga akan mementas 2 event internasional pada bulan November 2021 ini. Asia Talent Cup akan dipentas di awal November dan gelaran World Spears alias WSB ke Indonesia akan dipentas 1-9-21 November 2021. Dengan adanya sanksi atau pernyataan dari WADA ini, tentu membuat tanda tanya bagi jalannya WSBK Indonesia dan juga MotoGP Indonesia yang menjadi tujuan dari dibangunnya sirkuit Mandalika. Tidak hanya itu saja, WADA dalam hal ini juga memberi sanksi kalau perwakilan dari 3 negara juga tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite. Hal tersebut berlaku sampai negara tersebut dipulihkan atau untuk jangka waktu 1 tahun, mana yang lebih lama. WADA mengizinkan atlet dari 3 negara tersebut untuk bersaing di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, tetapi bendera nasional mereka tidak akan dikibarkan selain di Olimpiade. Wah, tunggu komentar dari pihak MGPA, Mandalika Grand Prix Association, dan juga Kemenpora ya. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA memberikan peringatan pada 3 negara di Asia yang dinilai tidak patuh. Mereka adalah Korea Utara, Thailand, dan Indonesia. Peringatan ini bisa saja berdampak pada masalah olahraga Indonesia di kancah internasional. Mulai dari sulitnya untuk mengirim atlet ke luar negeri sampai tidak bisa menggelar kompetisi olahraga kancah internasional. Tak pelak ini bisa saja berdampak pada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah bagi MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia di Mandalika, NTB. Masalah itu muncul kalau kita benar-benar dibaned. Masih diklarifikasi, kata Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, saat memberikan keterangan. Jadi tolong jangan dibayangkan kalau kita tidak boleh menyelenggarakan kompetisi internasional atau mengirim atlet imbuhnya. Saat ini pihak LADI atau Lembaga Anti-Doping Indonesia sedang melakukan klarifikasi mengenai peringatan yang diberikan WADA. Sehingga masih ada harapan bagi Indonesia untuk menggelar kompetisi internasional dan mengirim atlet atau pembalap ke kancah internasional. Ini merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan sekarang kita diberikan waktu untuk klarifikasi, jelas Menpora. Walaupun kita terlambat, tetapi kita masih usahakan dengan WADA. Sekarang masih diberi waktu untuk memberikan surat klarifikasi. Zainuddin Amali menambahkan, dari sisi penyelenggaraan, Indonesia sudah menandatangani kontrak MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia pada tahun 2019, sebelum adanya peringatan dari WADA. Bercermin pada Rusia yang juga dibaned dari WADA, Rusia tetap bisa menggelar F1 Rusia di sirkuit Sochi sampai tahun 2025. Meskipun atlet-atletnya seperti ini, kita masih dilarang untuk membawa bendera Rusia ke kancah balap. Jadi seharusnya MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia tetap bisa digelar secara normal di tahun 2022.
Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas seputar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Sirkuit Mandalika telah resmi masuk kalender MotoGP 2022. Kepastian itu lantas disambut baik oleh Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Happy Haryanto, lantaran senang karena Indonesia akan menggelar balapan kelas dunia lagi. Diketahui Dorna telah mengumumkan secara resmi pelaksanaan MotoGP Seri Indonesia. Dari informasi yang dikeluarkan Dorna, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada MotoGP 2022, 18-20 Maret tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, atas upaya mereka mewujudkan event ini. Dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk kehadiran event MotoGP Indonesia 2022, kata Managing Director Dorna Sport, Carlos Espeleta dilansir dari rilis resmi yang didapat MPI, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021. Maka dari itu, Happy langsung menyambut hangat kabar baik tersebut. Menurutnya, MGPA akan terus berbenah lantaran ingin menghadirkan balapan kelas dunia yang membanggakan nama Indonesia. Kami akan terus berbenah diri sejak tahun pertama hingga 10 tahun ke depan sehingga sirkuit Mandalika ini akan menjadi sirkuit yang menghadirkan balapan kelas dunia yang membanggakan, kata Happy. Atas peresmiannya tersebut, Happy juga mengatakan banyak keuntungan yang didapat oleh Indonesia dan masyarakat sekitar. Menurutnya, MotoGP Indonesia akan mendongkrak sektor pariwisata, khususnya Lombok. Mengingat, lokasi Mandalika yang disuguhi pemandangan indah alam Kuta Mandalika yang mempesona. Tentu saja, hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang akan menyaksikan langsung GP Indonesia 2022 mendatang. Jelang menjadi venue, Mandalika diketahui masih terus mempercantik bangunannya. Terkait persiapan, pembangunan sudah mencapai 100%, dan sedang berjalan untuk instalasi pit building dengan menggunakan teknologi modular. Sirkuit Mandalika sendiri sejatinya direncanakan menjadi tuan rumah MotoGP pada 2021 ini. Namun, karena masih belum siap, maka diundur hingga 2022. Kabar gembira datang untuk pencinta MotoGP di tanah air. Sebab, sirkuit Mandalika resmi akan menggelar balapan motor kelas primer itu pada 2022 mendatang. Dalam kalender sementara untuk musim 2022, salah satu di antaranya terdapat gelaran MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Melansir dari Aman Resmi MotoGP, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021, Qatar akan membuka musim depan. Balapan di sirkuit Losail tersebut rencananya berlangsung pada tanggal 6 Maret tahun 2022. Setelah itu, MotoGP akan mampir ke Indonesia. Balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Usai dua balapan di Asia, MotoGP akan menuju benua Amerika. MotoGP Argentina 2022 berlangsung pada tanggal 3 April dan Circuit of the Americas, COTA, bakal menjadi tuan rumah MotoGP Amerika Serikat, AS. Setelah itu, rangkaian balapan di Eropa baru dimulai pada seri kelima. Balapan seri Eropa dibuka dengan MotoGP Portugal di sirkuit Algarve pada tanggal 24 April. Lalu, balapan akan berlangsung Spanyol, Prancis, Italia, Catalunya, Jerman, dan Belanda. Sekadar informasi, MotoGP Indonesia bukan satu-satunya balapan di sirkuit baru. Para pembalap akan mampir untuk pertama kalinya ke Finlandia juga untuk menjajal sirkuit Kimiring. Balapan itu sekaligus menjadi penutup paruh pertama MotoGP 2022. Setelah jeda musim panas, MotoGP 2022 akan berlanjut di Inggris, pada tanggal 7 Agustus. Selanjutnya, ada 3 balapan Eropa di Austria, San Marino, dan Aragon. MotoGP kemudian kembali menuju benua Asia yang dimulai dengan MotoGP Jepang di sirkuit Tewinring Motegi. Setelah itu, ada balapan di Thailand, Australia, dan Malaysia. Balapan terakhir serta seri ke-21 akan kembali berlangsung di Valencia, Spanyol. Balapan terakhir di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, akan diadakan pada tanggal 6 November tahun 2022.